Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidni Ilman, kelas TIF 21B, nomor induk mahasiswa 10121110054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis desain UI yang sudah saya analisis beberapa waktu yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi visual. Baik, langsung saja. Analisis pertama, gambar 1 kurang efektif daripada gambar 2. Bisa dilihat di sini kan, gambar 1 itu yang kiri dan gambar 2 itu yang kanan ya. Menurut saya gambar 1 ini kurang efektif daripada gambar 2 karena bisa dilihat ini yang paling atas ada tombol back atau tombol kembali. Itu ya punya yang gambar 1 itu menurut saya terlalu besar ya. Jadi user seakan-akan diarahkan untuk keluar dari halaman tersebut. Padahal kan tujuan dibuatnya UI agar user betah berlama-lama melihat UI tersebut. Sedangkan yang di kanan itu tetap ada tombol back di sana, tapi kecil gitu. Jadi ya menurut saya yang lebih efektif itu yang gambar 2. Terus tulisan blok yang atas tengah itu, yang gambar 1 itu terlihat lebih kecil, sedangkan gambar yang sebelahnya atau gambar kedua itu terlihat lebih besar. Menurut saya lebih efektif yang gambar 2 karena itu sangat menegaskan kalau halaman itu menjelaskan tentang blok gitu. Jelaskan tentang blok, bahwa ini tuh halaman blok. Jadi user sekilas tanpa mencari-cari ini tuh halaman apa sih, udah tahu kalau ini tuh halaman blok gitu. Terus lanjut ke bawah, ini ada sedikit perbedaan di ini di artikelnya ya. 16 maksud saya 16 best plans that thrive in your bedroom ya, tulisannya itu. Menurut saya kalau gambar 1 ini kan fontnya sama ya. Menurut saya ukuran fontnya itu sama dari yang 16 base ini sama yang bawahnya, yang kalimat keterangannya, penjelas dari itu kan judulnya. Yang 16 base itu kan judul, sedangkan yang bawahnya itu deskripsinya gitu. Nah ini tuh terlihat sama. Mungkin ini selera ya, tapi menurut saya akan lebih bagus ketika judulnya itu lebih besar daripada deskripsinya. Seperti yang gambar nomor 2, yang 6 base itu walaupun yang gambar 1 itu yang judulnya itu ditebalkan ya tulisannya. Tapi saya lebih prefer ke yang sebelahnya, yang judulnya besar gitu kan, judulnya maksudnya lebih besar daripada deskripsinya dan tetap di blok gitu, dan keterangannya itu agak fontnya lebih dikecilin gitu. Jadi mungkin lebih bisa membuat si user penasaran jadi membuka artikel itu kan. Terus yang bawahnya itu juga kurang efektif sekali, soalnya sangat tidak terlihat gitu kan, sangat buram ya, artikelnya. Jadi user kesulitan ini tuh apa gitu, artikel selanjutnya ini tuh apa gitu. Sedangkan yang gambar 2 itu jelas semuanya, yang atas jelas, yang bawah jelas begitu. Kalau yang login ini kalau menurut saya ini kan cuma shadow dari tombol login ini. Kalau efektif mana, kalau menurut saya sama-sama efektif, sama-sama saja. Mungkin tergantung selera aja ya. Kalau saya lebih nyaman yang 1 sih, yang login yang 1 itu lebih tegas itu kan, dipencet jelas gitu. Baik, lanjut ke yang analisis 2. Baik, yang analisis 2 ini, kedua tampilan tersebut sudah memenuhi prinsip visual menurut saya ya. Dua-duanya sudah bagus di sini. Ini ada kolom untuk login, terus ada kolom untuk mengisi email address dan password, sudah tertulis jelas di situ. Ada kolom untuk mengisi email, alamat email, dan menulis password.
Terus yang bawahnya itu ada tombol untuk login, ada tombol untuk sign up atau mendaftar, dan ada tombol forget password atau lupa password. Dan sebelahnya juga sama, tapi ada perbedaan di itunya, di tombolnya gitu. Yang login me-nya sama, yang sign up-nya ini yang kalau yang kedua itu dikasih kotak tapi nggak dikasih warna di dalam kotaknya itu, dan yang forgot password nggak ada kotak dan nggak ada warnanya. Kalau menurut saya ya sama-sama, semuanya sama-sama efektif begitu. Maaf. Terus yang kedua ini, yang bawah ada deskripsi kan, saya nggak tahu itu bacanya apa. Sepertinya keterangan untuk yang atasnya ini. Kalau yang pertama ini ke bawah ya, ke bawah gitu urutan penulisannya, sedangkan yang kanan ini ke kanan gitu, penulisannya ke kanan gitu. Baik, jelas ya. Terus yang analisis 3, gambar 1 dan 2 dapat diterima user dengan baik. Gambar 3 lebih menjelaskan daripada gambar 4. Oke, kita mulai dari gambar 1 dan 2 dulu. Yang ini, yang follow suggested for you. Kalau menurut saya ini udah jelas semua ya. Ini kayak rekomendasi gitu kan, rekomendasi siapa yang ingin kamu follow. Tombol follow-nya jelas, user dapat mengerti kalau itu tombol untuk memfollow. Tapi yang jadi sorotan itu tombol silangnya gitu. Tombol silangnya ini tuh yang gambar pertama itu kecil, gambar yang kedua itu lebih besar. Kalau menurut saya lebih prefer yang gambar kedua, yang tombol silangnya itu besar, lebih besar. Maksudnya kayak satu, maaf, seperti satu ukuran dengan yang follow itu ya kan, tingginya itu seperti sama, jadi kayak seimbang gitu. Kalau mau follow ya follow, mau enggak atau menolak ya ditolak gitu loh. Kalau yang pertama itu tombol silangnya itu lebih kecil, jadi kalau dipencet itu malah takut salah, malah kepencet follow. Misal kita mau silang tapi malah kepencet follow, itu kan sangat tidak efektif, sangat nanti user akan kan gitu. Oke. Sini gambar 3 dan 4. Nah, di sini yang gambar 1 ini lebih efektif ya, lebih sangat memenuhi hierarki visual kalau menurut saya daripada gambar yang kedua. Soalnya gambar 1 ini kan login, dan keduanya itu kayak salah itu kan. Nah, si gambar ke-1 ini dijelaskan password incorrect, if you don't remember your password reset it. Berarti si gambar ketiga ini, maksud saya ini sangat menjelaskan bahwa nggak bisa login atau tidak bisa login itu karena passwordnya salah gitu, dijelaskan. Daripada yang gambar 2 itu cuma error, itu malah ngebuat user bingung, ini error kenapa, apa error emailnya atau error passwordnya, nggak dijelasin sama desain UI yang kedua ini. Maaf ya tadi ada WA. Yang analisis 4, kita lanjut. Yang analisis 4 ini, gambar 1 lebih terlihat menarik dan colorful daripada gambar 2. Nah, gambar 1 lebih terlihat dan colorful daripada gambar 2. Baik. Nah, gambar 1 ya, yang ini tuh menurut saya lebih lebih powerful gitu, lebih untuk anak muda banget kan. Anak muda kan yang main gadget ya, ini kayak nyaman aja dilihat gitu. Pemilihan warnanya yang logo di atas Augusta F itu ungu kan, nuansanya ungu. Pemilihan warna, kejelasan tulisan, kejelasan logo, itu semua tertata dengan rapi. Menurut saya yang gambar 1 ini lebih bagus daripada yang sebelahnya. Sedangkan yang di sebelahnya itu kan perpaduan antara warna ungu, putih, dan abu-abu ya ini ya. Nah, ini tuh menurut saya kurang efektif karena sangat tidak terlihat jelas gitu loh. Ikonnya, tulisannya apa, logonya bagaimana gitu. Sedangkan yang gambar pertama itu jelas.
Lalu yang kedua ya, ini ada icon-icon. Sebenarnya ini sesuai selera ya kalau menurut saya. Tapi saya lebih prefer yang ini, yang sebelahnya, yang gambar 2, yang gambar 4 maksud saya. Yaitu jamnya itu biasa gitu. Terus rumah kayak ya flat, kayak apa ya? Kayak rata gitu. Jadi kayak tegas saja gitu. Kalau mau font yang ini ya ini gitu. Begitu. Baik, kita ke analisis 5. Gambar 1 lebih memfokuskan ke nama user dan membuat kalimat sapaan menjadi lebih kecil. Sedangkan gambar 2 ukuran huruf kalimat sapaan cenderung sama. Kedua ini UI-nya sama, yang jadi sorotan itu di Hey si Babo, atau nama usernya kan si Bau gitu. Oke. Sebenarnya ini gak ada masalah ya, semuanya baik-baik saja, membuat user nyaman. Tapi yang sedikit saya garis bawahi di yang welcome home gambar ke-1 itu terlihat sangat kecil gitu. Jadi mungkin user akan fokus ke Hey Xiaobao doang dan welcome home-nya akan diabaikan. Sedangkan yang gambar 2 Hey Xiaobao dan welcome home. Dan itu semuanya fontnya sama dan ukurannya juga sama. Jadi menurut saya mungkin saya kalau jadi desainer UI saya akan memilih yang gambar kedua. Itu mungkin tergantung selera ya. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.